boleh masuk Saudi Arabia untuk berhaji, kita tidak masuk di dalamnya. Kebayang nggak dalam sejarah peradaban Indonesia, negara yang mayoritas Islam terbanyak di Indonesia, tapi tidak bisa menjalankan ibadah haji. Kita dilarang bukan hanya karena COVID, Iya. tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2021. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Seusai berdiskusi dengan Komisi 8 DPR RI dan melakukan persiapan sejak 24 Desember 2020, serta diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, pemerintah melalui Kemenak memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021. Pasalnya pandemi masih berlangsung dan sampai saat ini otoritas Arab Saudi masih belum memberi kejelasan soal skema ibadah haji bagi jemaah dari luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Well, in this issue, let me say that there will be a totally new arrangement for Hajj and Umrah, and of course it's going to be also besides it's a religious visit to Saudi Arabia. Luar biasa, dana haji ditilep, dipakai buat infrastruktur, kemudian dana LPS juga sama, ya kan? Dan ini cepat atau lambat, akhirnya nanti akan jadi masalah. Kita nggak usah bahas itu dulu, karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapat kuota haji. Sampai saat ini kan kuota dari Arab Saudi masih belum ada. Yang ada di YouTube itu kan hoax. Itu apa yang nggak boleh masuk. Kalau informasi yang beredar dari 20 negara yang kemarin di ban itu 11 yang boleh ya, 9 belum termasuk Indonesia, itu kan untuk penerbangannya, bukan untuk ibadah haji. Itu harus dicatat, itu untuk penerbangan. Kuota dari mana? Tidak ada satupun negara di dunia ini ya yang memiliki misi haji yang sekarang sudah dapat kuota haji. Karena kuota haji itu tergantung pada pemerintah Saudi, dan pemerintah Saudi belum mengumumkan itu. Ya sudah, kalau soal kuota haji kita tunggu saja. Ya, jadi kalau soal kuota haji, saya berkali-kali menanyakan kepada Yang Mulia Islam As-Saghafi, bagaimana sih kejelasan tentang kuota haji sendiri. Dan memang beliau menyatakan bahwa sampai detik ini, sikap resmi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia berkenaan dengan kuota haji untuk masyarakat atau jamaah non-Saudi belum ada. Jadi pemerintah Saudi belum mengeluarkan kebijakan apapun berkaitan dengan kuota untuk jemaah non-Saudi. Artinya dari seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk komunikasi yang mempunyai otoritas. Pasca keputusan pemerintah Indonesia meniadakan ibadah haji tahun 2021 ini, muncul kekhawatiran dari calon jemaah haji yang terlanjur menyetor uangnya, baik melalui travel maupun langsung ke kantor Kementerian Agama. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Nurul Huda, memastikan dana calon jemaah haji ini aman dan dapat ditarik kembali. Huda memastikan dana haji aman disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH di Jakarta, sekaligus memastikan tidak benar dana tersebut digunakan oleh pemerintah untuk keperluan lain
sesuai untuk kepentingan ibadah haji. Kemenak Jatim menjelaskan calon jemaah dapat mengambil dana itu sewaktu-waktu, baik biaya pendaftaran maupun hanya biaya pelunasan saja. Jadi kami juga menyampaikan kepada seluruh jamaah keterkaitan dengan haji, keterkaitan dengan dana haji ini adalah aman. Jadi tidak benar ketika ada yang menyampaikan bahwa dana haji itu dipergunakan untuk A, B, C dan sebagainya. Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri Jawa Tengah, Yogyakarta meminta agar calon haji untuk bersabar dan tidak menarik dana hajinya. Ketua Ampuri Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Endro Dwi Cahyono menyatakan penarikan dana akan merugikan calon haji mengingat mereka sudah lama antri hingga bertahun-tahun karena jika dana ditarik dan akan daftar haji, mereka harus mulai dari awal dan kembali antri. Lebih baik kalau menurut saya ini niatnya ibadah ya bersabar saja, karena kalau misalnya disabut sekarang besok harus ibadah, harus daftar lagi, berarti harus mundur lagi, kehilangan waktu tunggu yang kemarin sudah dilampaui lebih lama. Saya tahu ini semuanya urutan antrian haji akan semakin panjang. Kalau pendaftaran baru dari jemaah haji tahun ini ya sekitar 32 tahun. Pasca keputusan pemerintah yang memastikan membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, pemerintah Arab Saudi melalui kedutaan besarnya memberi klarifikasi tentang kuota haji. Melalui surat kepada Ketua DPR Puan Maharani yang beredar di media, Kedubes Arab Saudi menyatakan tidak benar ada 11 negara yang mendapat kuota haji dan Indonesia tidak termasuk negara-negara tersebut. Kedubes Arab Saudi menambahkan, hingga saat ini, Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini untuk calon jemaah haji dari seluruh negara. Well, in this issue, let me say that there will be a totally new arrangement for Hajj and Umrah, and of course it's going to be also besides it's a religious visit to Saudi Arabia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengkritik sikap Dubes Arab Saudi untuk Indonesia yang mengirimkan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani terkait pernyataannya mengenai kuota haji. Sufmi Dasko mengklaim tidak ada yang salah dengan pernyataannya bahwa Indonesia belum pasti mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi. Menurut Dasko, langkah pemerintah membatalkan penyelenggaraan haji tahun ini dinilai tepat mengingat kepastian kuota haji untuk Indonesia yang tak kunjung datang. Mengenai surat dari Duta Besar Arab Saudi yang ditujukan kepada Ketua DPR yang kemudian tersebar kemana-mana. Saya menyampaikan begini, kemarin waktu di DPR saya kan ditanya oleh kawan-kawan wartawan bagaimana soal haji dan masalah vaksinnya. Saya jawab bahwa kita jangan dulu bicara bahwa masalah vaksinnya diterima atau tidak oleh pemerintah Arab Saudi soal vaksinnya. Tetapi pastikan dulu apakah kita mendapat kuota haji atau tidak. Karena saya dengar kita kemungkinan tidak dapat kuota haji. Itu aja yang saya bilang kemarin. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.